Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori produksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widiawati sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istani Ardhayani, NIM 087, sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisyarah Hania Kamandita, NIM 088. Saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama yaitu pengertian tentang teori produksi. Jadi teori itu sendiri merupakan suatu landasan bagaimana proses produksi itu berlangsung. Sedangkan produksi adalah kegiatan menciptakan barang baru sehingga menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, jadi secara keseluruhan teori produksi adalah studi atau landasan tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi input menjadi hasil produksi output. Dan selain pengertian tentang teori produksi, yaitu terdapat faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi itu adalah semua hal yang digunakan perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang pertama yaitu ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini ada udara, ada tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang, dan juga lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini didefinisikan sebagai usaha jasmani atau rohani untuk memuaskan suatu kebutuhan. Tenaga kerja ini mengacu pada upaya yang diberikan untuk mengerjakan suatu sumber daya alam. Dan yang ketiga itu ada modal. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap modal, termasuk barang-barang milik umum. Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset yang berikutnya. Jadi modal ini mengacu pada semua alat dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu ada keahlian. Keahlian ini adalah faktor produksi yang individu ini mengkoordinasi dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, juga menanggung resiko dalam setiap usaha. Yang selanjutnya adalah fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri mempunyai pengertian suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil atau output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan atau input tertentu dan menunjukkan sifat hubungan di antara input dan output yang dihasilkan. Fungsi produksi juga merupakan landasan teknis dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Dalam teori ekonomi digunakan asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi, di mana semua produsen tunduk pada hukum the law of diminishing returns, atau hukum yang menyatakan bahwa semakin banyak variabel yang ditambahkan pada sejumlah sumber daya tetap, perubahan output yang diakibatkan akan mengalami penurunan dan bisa menjadi negatif. Sehingga rumus fungsi produksi adalah K sama dengan F dikali K LRT, yang mana K adalah jumlah hasil output yang dihasilkan, K adalah jumlah modal atau kapital, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah sumber daya, dan T adalah teknologi yang digunakan. Yang selanjutnya adalah hubungan antara input dan output, di mana Y-max sama dengan F dikali input, Y-max sama dengan F dikali X, X1, X2, X3, atau Xn. Dalam persamaan tersebut, X mewakili output atau jumlah hasil produksi dalam periode tertentu, sedangkan X mewakili faktor-faktor produksi atau input dalam proses produksi tersebut, di mana Xn sama dengan jumlah input yang digunakan dalam setiap output. Yang selanjutnya ditunjukkan kurva yang menunjukkan bahwa dengan penggunaan input besar X1, output maksimal yang dapat dihasilkan adalah terdapat di Y2, yaitu tepat pada fungsi produksi Y sama dengan Fx. Sedangkan produksi di titik A
adalah layak dilaksanakan namun belum optimal, sehingga produsen yang rasional tidak akan memilih berproduksi di titik A. Teori perilaku produksi. Dalam teori ekonomi, seorang produsen harus memutuskan 1. Berapa jumlah barang yang harus diproduksi atau output. Yang kedua adalah berapa dan dalam kombinasi yang bagaimana faktor produksi atau input. Asumsi yang dapat digunakan. 1. Produsen selalu berusaha mencapai keuntungan maksimal atau maksimum. Kedua, untuk sementara produsen beroperasi di pasar persaingan sempurna. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teori produksi. Yang pertama, ada produksi jangka pendek atau short run. Jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Dengan kata lain, dalam jangka pendek ini paling tidak terdapat satu faktor yang tidak dapat divariasikan, seperti sebuah faktor yang disebut input tetap. Faktor-faktor yang tidak dapat diubah disebut juga fixed input. Dalam jangka ini umumnya adalah kapital atau modal. Modal bersifat tetap karena jumlahnya tetap dan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya hasil produksi. Sedangkan tenaga kerja bersifat variabel karena penggunaannya berubah sesuai dengan banyaknya hasil produksi. Selanjutnya, poin A, yaitu produksi dengan satu input variabel. Yang pertama, produksi total. Produksi total merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi yang digunakan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara produksi total dengan satu produksi variabel, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap. Ini disebut dengan kurva produksi atau total product yang disimbolkan dengan huruf TP, yang dapat dinotasikan sebagai TP sama dengan F dalam kurung X. Yang kedua, ada produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average product disimbolkan dengan huruf AP, adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi, yang mana dapat dinotasikan sebagai AP sama dengan Q per L. Yang ketiga, ada produksi marginal. Produksi marginal atau marginal product yang disimbolkan dengan MP adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan sehingga dapat dinotasikan sebagai MP sama dengan perubahan output per perubahan output. Selanjutnya ada poin B, yaitu produksi dengan dua input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah produksi dengan tenaga kerja. Yang pertama, ada isoquant atau kurva produksi yang sama. Isoquant merupakan kurva yang mengkombinasikan antara dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Isoquant dapat berbentuk kurva indifference dan tidak berupa garis lurus, maupun vertikal maupun horizontal. Jadi ketika kurva memiliki slope negatif, maka dua input harus saling mengganti atau substitusi untuk mempertahankan jumlah output yang sama. Yang kedua, ada isokos atau garis ongkos sama. Kurva ini menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen selama proses produksi dalam kurun waktu tertentu, dan kurva ini bersifat negatif sehingga ketika ingin meningkatkan output harus meningkatkan input variabelnya. Lalu yang kedua ada produksi dalam jangka panjang. Jangka panjang suatu proses produksi tidak dapat diperkirakan akan berjalan 10 tahun, 25 tahun,
atau bahkan sampai 50 tahun. Sehingga dalam kurun waktu ini, semua faktor produksi yang digunakan bersifat variabel atau tidak ada faktor produksi tetap. Sehingga semua input yang terdapat dalam jangka pendek adalah hasil dari keputusan jangka panjang yang dulu dibuat berdasarkan perkiraan perusahaan tentang nilai yang menguntungkan dan dapat diproduksi dan dijual. Lalu yang ketiga ada keseimbangan produsen. Tujuan utama dari produsen yaitu melakukan aktivitas produksi pada situasi persaingan yang amat kompetitif di dalam pasar global, yaitu memproduksi sejumlah output tertentu sesuai dengan permintaan pasar dengan tingkat pengeluaran anggaran yang minimum. Kurva keseimbangan produsen menunjukkan pencapaian kombinasi penggunaan input pada kondisi biaya terkecil untuk memproduksi output dalam jumlah tertentu.